Dari Pak Rustam dulu, nanti ada tim Polda yang lain yang hari ini akan diperiksa dan bisa diceritakan kenapa yang lalu belum bisa memenuhi panggilan dari penyidik. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini saya dipanggil sebagai terlapor yang sebelumnya pada hari Kamis kemarin karena ada sesuatu hal yang sangat pribadi, orang tua saya meninggal. Akhirnya saya minta undur di hari Kamis ini. Terima kasih untuk tim pengacara, ibu-ibu, abang-abang kita. Saya berharap kedatangan hari ini adalah yang pertama dan yang terakhir. Artinya penyelidik, polisi, dan yang lain-lain benar betul-betul menjalankan sesuai amanatnya, sesuai misinya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat. Saya untuk hari ini saya tidak akan banyak bicara di pendidikan sesuai dengan apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui. Tapi untuk yang lain saya tidak akan jawab karena buat saya, untuk Bang Rismon, untuk Dr. Tifa, untuk Bang Rosuryo dan lain-lain udah jelas. Berdasarkan analisis mereka, ini ijazah Jokowi ini memang diduga palsu. Tapi buat saya pribadi sebagai aktivis yang dapat info dari sana dari sini, saya udah yakin betul ijazah Jokowi itu diduga palsu. Karena apa? Karena kawan-kawan saya yang ikut menciptakan ijazah ini ngomong ke saya. Ini jelas buat polisi, buat yang lain, atau perlu saya ketemu Pak Prabowo, saya ungkap nama-namanya yang cerita dengan saya. Jadi biar jelas masalah ini memang ijazahnya itu diduga palsu buatan pasar pramuka. Yang ikut pelakunya ngomong sama saya bisa tongolin orangnya. Jadi jelas buat saya, bukan berdasarkan analisa saya. Ini berdasarkan saya sebagai seorang aktivis, punya kawan-kawan sebagai seorang aktivis yang mungkin dalam suasana Pilpres kemarin ikut terlibat di semua partai. Jadi jelas buat saya, tidak ada kata lain, diduga palsu. Orang yang ngomong sama saya bisa panggil Pak Prabowo untuk nyesain ini, tolong panggil saya, kita bongkar-bongkaran. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah hari ini kita akan penuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan kelanjutan Bang Rismon dan Bang Rustam Effendi. Inilah kesempatan terbaik kita untuk menyampaikan apa yang menjadi fakta-fakta hukum gitu. Dan terkait dengan pemeriksaan Bang Rismon, beliau menyampaikan kepada penyidik itu semua argumentasinya adalah argumentasi sains ya. Jadi terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo ini, itu beliau teliti secara hati-hati dan semua metodologi, semua pendekatan sains itu beliau pakai. Ya, makanya kenapa pemeriksaannya ini jadi 3 kali? Karena memang materinya Bang Rismon ini sangat berat. Ya, materinya sangat berat dan bahasanya sangat ilmiah, Ustaz. Ya, karena bahasanya sangat ilmiah, makanya nggak butuh hanya 1 kali pemeriksaan gitu. Butuh kurang lebih 3 kali pemeriksaan ya. Dan ini spesial buat Bang Rismon ya. Dari semua terlapor yang pernah diperiksa dalam satu rangkaian pemeriksaan ini ya, hanya Bang Rismon lah satu-satunya terperiksa ya dalam kapasitas sebagai saksi terlapor yang diperiksa dalam 3 hari. Dalam 3 hari itu maksudnya 3 kali gitu ya, dan diperiksanya itu secara berturut-turut ya, dari mulai hari Jumat kemarin, kemudian lanjut lagi di hari Senin, dan hari ini lanjut lagi di hari Kamis ya. Jadi pemeriksaannya Bang Rismon ini adalah suatu pemeriksaan yang sangat spesial, menarik untuk diikuti karena semua data-data dan argumentasi yang diberikan Bang Rismon kepada penyidik itu bukan data-data asumsi ya, bukan data-data sekunder, tetapi ada beberapa data-data yang justru itu adalah data-data primer, data-data utama, dan beliau kelola data-data itu